Selamat siang, saya Andreas Tugur Setiadi, peserta Sekolah Paralegal Angkatan Pertama di bawah bimbingan Advokat Sukni Tumi Pengata SHMH. Saya akan menyampaikan tugas pertemuan kelima tanggal 8 Juni 2024, sesi pertama tentang paralegal gugatan tata usaha negara. Eh, Meski tidak sama dengan advokat, kedudukan paralegal dalam pemberian bantuan hukum berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat dengan advokat dan aparat penegak hukum. Kedudukan paralegal dalam memberikan bantuan hukum dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena keterbatasan pelaksanaan bantuan hukum. Meski bukan advokat, tetapi paralegal berfungsi membantu advokat sehingga sering disebut sebagai asisten hukum. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal penting sebagai jembatan bagi masyarakat yang mencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum. Dan dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM Indonesia juga telah menerbitkan Permen-Kumham nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum, bahwa peraturan ini berlaku bagi paralegal yang tergabung dalam pemberi bantuan hukum. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Hak Asasi Manusia, nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum, pada pasal 11 disebutkan bahwa paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi setelah terdaftar pada pemberian bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal tingkat dasar. Sedangkan dalam pasal 12 ayat 2 bahwa pendampingan yang dimaksud meliputi pendampingan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan, pendampingan atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan persidangan, pendampingan atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan. Nah, dalam kaitan ini, uh, saya menyampaikan bahwa kaitan dengan paralegal dengan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya kita juga sudah mengetahui bahwa ada dua jenis paralegal. Yang pertama, paralegal yang membuka kantor paralegal secara mandiri, kemudian paralegal yang bekerja di bawah bimbingan advokat. Nah, lebih lanjut, saya teruskan mengenai tahapan persidangan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, antara lain pemeriksaan administrasi di kepaniteraan, kemudian ada dismissal prosedur oleh Ketua PT UN yang berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian dilanjut juga dengan pemeriksaan persiapan berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Lanjut kemudian ada pemeriksaan persidangan. Tahap-tahapnya merupakan tahap yang sudah diatur sedemikian rupa berupa pembacaan gugatan sesuai dengan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada pembacaan jawaban berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada replik berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ada duplik juga berdasarkan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu dilanjutkan dengan pembuktian yang berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada pembacaan kesimpulan sesuai dengan pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ditutup juga dengan adanya putusan sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu di dalam pembacaan putusan tersebut ada
hal yang harus diperhatikan yaitu putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir atau tidak datang dalam eh, dalam sidang pembacaan putusan pengadilan, maka atas perintah hakim ketua sidang, maka salinan putusan tersebut disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Jika tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, maka berakibatkan bahwa putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tentang materi muatan putusan itu sesuai dengan pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu berisi tentang kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa di atas. Kemudian disebutkan juga nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Kemudian dilanjutkan juga dengan ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Lalu ada pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan tersebut. Kemudian ada alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Dilanjut dengan amar putusan. Kemudian ada tentang pembahasan tentang sengketa dan biaya perkaranya. Lalu ada disampaikan juga tentang keterangan hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak. Uh, Mengenai amar putusan berdasarkan pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu berisi tentang mengenai gugatan yang ditolak atau gugatan yang dikabulkan, termasuk juga ada gugatan yang tidak diterima, lalu ada gugatan yang gugur. Kemudian dilanjutkan lagi ada amar tambahan dalam putusan peradilan tata usaha negara atau PATUN berdasarkan pasal 97 ayat 8 dan 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, kemudian pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru. Nah, penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan atas pejabat tata usaha negara tidak tidak mengenal tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut berdasarkan VD pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Mengenai cara pengambilan putusan bahwa hal ini berdasarkan pasal 97 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua, majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai pemufakatan bulat, putusan diambil dengan suara yang terbanyak. Kemudian apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat menghasilkan putusan musyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Lalu terakhir, apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan. Demikian secara singkat saya sampaikan. Terima kasih.